Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arza Nuraliana NIM H1D0305. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai produk aplikasi sistem manajemen pegawai dan data jabatan ini dalam menggunakan Laravel Livewire, dan yang kedua menggunakan Adonis. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan program dengan Laravel 12 dan Livewire 3. Oke, di website ini untuk Laravel sendiri sebagai otak aplikasi atau backend. Nah, karena menjadi backend, Laravel ini menggunakan arsitektur MVC atau Model View Controller. Dengan ini terdapat 3 komponen, yaitu ada model. Di sini terdapat 5 model. Model ini adalah representasi dari data database, misalnya pegawai PHP, jabatan PHP, lalu kami menggunakan Elegant URM dari Laravel. Jadi interaksi dengan database itu jadi mudah. Lalu selanjutnya ada controller. Fungsinya untuk menerima request dari pengguna, memproses logika bisnis, lalu mengirimkan data ke view. Lalu selanjutnya ada view. Filenya bisa dilihat di sini di dalam resource. View ini adalah tampilan antarmuka pengguna yang dibuat dengan templating agent. Jadi HTML bisa disisipkan logika PHP yang rapi. Bisa dilihat contohnya. Di sini ada tabel absensi. Di sini terdapat form untuk menambahkan data absen yang nantinya akan ditampilkan di halaman create. Lalu terdapat juga fungsi update dan hapus. Lalu selanjutnya ada routing atau root. Root ini diatur dalam folder root lalu ke file web.php. Ini bisa dilihat ada 6 root yang salah satunya bukan tabel melainkan anakan tabel dari absensi, yaitu laporan absensi. Lalu ada middleware. Middleware ini seperti penjaga gerbang di setiap rute. Middleware ini dipakai untuk mengecek apakah pengguna sudah login atau belum. Lalu selanjutnya ada migration. Migration ini dibuat untuk manajemen skema database, sehingga data-data yang sudah diinputkan tetap tersimpan di dalam database. Lalu selanjutnya ada authentication dan authorization. Laravel ini menyediakan sistem autentikasi yang built-in, jadi proses login, registrasi, dan pelindungan rutin jadi jauh lebih mudah dan aman. Lalu untuk Livewire sendiri, ini berguna untuk menjadikan front-end lebih interaktif. Untuk komponen Livewire sendiri, setiap bagian interaktif di halaman, misalnya form, CRUD, tabel dengan pencarian built-in, ini dibungkus dalam sebuah komponen Livewire. Satu komponen ini terdiri dari 2 file kelas PHP yang mengatur logika, properti, dan metode, dan file flag tampilannya. Lalu selanjutnya ada data binding atau wire model. Kami bisa langsung menghubungkan input HTML dengan properti PHP di komponen Livewire pakai wire model. Lalu selanjutnya ada action wire click. Tombol atau elemen lain bisa langsung memanggil metode PHP di komponen Livewire, misalnya wire click save. Ini bisa dilihat di sini ya. Oke, selanjutnya menggunakan Alpine.js. Livewire itu terkadang dikomunikasikan dengan Alpine.js. Hal ini untuk mempermudah menambahkan interaksi frontend sederhana, misalnya untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen atau modal. Lalu selanjutnya ada Vibe, pengelola aset modern untuk mengelola aset-aset frontend seperti CSS, misalnya Tailwind CSS dan JavaScript. Laravel 12 menggunakan Vibe. Ini adalah bundler aset yang super cepat. Oke, selanjutnya masuk ke penjelasan program Adonis.js. Untuk arsitektur MVC, sama seperti Laravel, Adonis juga mengusung arsitektur MVC yang kuat. Ini juga terdapat model. Ada 5 model dari 5 tabel. Lalu selanjutnya ada controller. Bisa dilihat di sini. Lalu selanjutnya ada view. Nah, mungkin untuk view ini sedikit berbeda dengan Laravel karena Adonis.js menggunakan Edge.js sebagai view agent utamanya. Ini adalah templating language yang sintaknya mirip Blade, jadi mudah dimengerti untuk menampilkan data dinamis di halaman HTML. Lalu selanjutnya ada root. Root ini juga penempatannya beda, tidak seperti di HTML karena pada Adonis.js ini root terdapat di dalam folder start. Bisa dilihat di sini.
Selanjutnya ada middleware. Middleware ini juga sama untuk memproses request sebelum sampai ke controller seperti autentikasi, validasi ports, atau penanganan sesi. Lalu selanjutnya ada authentication dan authorization. Adonis ini menyediakan modul autentikasi yang built-in dan mudah dikonfigurasi. Lalu selanjutnya ada FineJS. Untuk validasi input, Adonis.js mengintegrasikan FineJS. Ini adalah validator library yang sangat cepat dan type-safe, memungkinkan kami mendefinisikan aturan validasi yang kompleks dan jelas untuk setiap input yang diterima pengguna. Lalu selanjutnya ada migration. Untuk migration ini perintahnya sedikit berbeda dengan Laravel, bisa dilihat di sini untuk perintahnya. Selanjutnya kita masuk ke alur penggunaan aplikasi. Ini kita berada di halaman login. Kita akan coba untuk membuat akun terlebih dahulu dengan nama email. Ya, untuk password ini harus 8 karakter, tidak boleh lebih ataupun kurang. Kita mencoba untuk daftar. Nah, kita masuk ke halaman dashboard. Halaman dashboard ini terdapat 6 fitur utama, yaitu untuk mengelola data pegawai, lalu menambahkan data jabatan, lalu menambahkan data unit, lalu yang keempat ada fitur kelola absensi, lalu yang kelima ada fitur pengajuan dan riwayat cuti pegawai, dan yang terakhir ada rekapitulasi absen. Dan ada fitur profile juga. Kita akan coba ke profilnya terlebih dahulu. Di sini menampilkan data-data dari pengguna akun, ada nama, email. Di sini juga bisa untuk mengubah password dan menghapus akun. Oke, kita kembali ke fitur utama saja. Kita pertama akan menambahkan atau menginput data jabatan terlebih dahulu karena data pegawai merupakan vault HK dari data jabatan dan unit kerja. Oke, di sini terdapat 3 fitur, yaitu tambah, edit, dan hapus. Kita coba untuk menambahkan jabatan sebagai dengan tunjangan 7. Nah, kita coba tambahkan. Nah, di sini terdapat peringatan bahwa data sudah berhasil diinput. Terus selanjutnya kita akan coba untuk edit. Kita coba edit ini menjadi dengan tunjangan 9. Coba update dan sudah teredit di sini. Mari kita coba untuk hapus. Ini juga terdapat peringatan bahwa apakah Anda yakin untuk menghapus jabatan ini. Kita coba klik OK. Nah, data sudah terhapus. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu data unit kerja. Fiturnya masih sama, ada tambah, edit, dan hapus. Kita coba untuk masukkan saja nama unit 5 dengan lokasi hapus. Semua fungsi masih sama. Lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu data pegawai. Nah, di sini menampilkan data jabatan dan unit kerja yang sebelumnya sudah kita import. Kita coba masukkan ini, mengambil jabatan, nama, data sudah terinput juga. Di sini juga terdapat edit dan hapus. Ini bisa dinas saja ya dengan singkat waktu. Di sini juga terdapat absensi. Di sini juga for NK dari data pegawai, sehingga nama-nama pegawai bisa tampil di dalam data absensi ini. Kita coba masukkan data 7/7/2025. Ini hapus, hadir, tambah. Kita sudah ditambahkan. Ini juga terdapat fitur edit dan hapus sama seperti sebelumnya. Kita coba ke fitur selanjutnya, yaitu pengajuan cuti. Nah, pada pengajuan cuti ini tidak diperkenankan untuk mengajukan cuti melebihi 12 hari dalam 1 tahun. Kita coba inputkan melebihi 12 hari. Apakah dapat terinput? Nah, di sini terdapat peringatan bahwa gagal mengajukan cuti. Total cuti yang diajukan melebihi batas 12 hari per tahun. Sisa cuti Anda 9 hari. Kita
coba masukkan tanggal yang benar, 9. Jadi baru akan bisa terinput apabila jumlah harinya tidak melebihi 12 hari. Dan di sini juga terdapat fitur edit penghapus seperti dengan fitur-fitur sebelumnya. Terus selanjutnya fitur terakhir yaitu ada rekapitulasi absensi. Nah, di sini juga menampilkan data-data dari pegawai yang sudah mengisi data pada tabel absensi. Di sini terdapat nama pegawai, saya dan minta dengan keterangan hadir, sakit, izin, dan apa. Dan di sini juga terdapat total absen. Berhubung tadi minta absen pada bulan Juli, jadi kita akan coba tampilkan laporan absensi pada bulan Juli. Bisa dilihat di sini dengan hadir dan total absen 1. Lalu yang terakhir terdapat fitur logout. Logout ini akan mengalihkan kembali ke halaman login. Kita akan coba. Kita masuk ke halaman login terlebih dahulu. Untuk seperti ini tampilan awal dari halaman login. Terdapat form email, password, lalu fitur ingat saya, lupa password, dan lain-lain. Untuk tampilan dan fitur Adonis CS kurang lebih sama, dan tampilan sama persis seperti project Laravel ini, hanya saja terbuat dari Adonis CS. Oke, sekian penjelasan dan pemaparan project luas pemrograman website dari saya. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.